Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang hukum nun sukun dan tanwin pada pembahasan tentang ikhfa hakiki. Pembagian hukum nun sukun dan tanwin yaitu pada ikhfa hakiki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Beberapa hukum nun sukun, nun sakinah atau nun mati dan tanwin ya pada pembahasan ikhfa. Di sini saya akan menjelaskan apa sih ikhfa itu. Ketika apabila ada nun sukun, nun yang berharokat sukun atau tanwin fathaten, kasraten, dan dhammahten bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu pada selain hijaiyah idhar seperti iqlab, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan sisanya itu yaitu ada 15. Itu termasuk huruf ikhfa. Dan apa saja sih huruf ikhfa itu yang ada 15? Ya ini ya, saya urutkan biar mudah menghafalnya. Yang pertama, ta, tha, jim, dal, zal, zain, sin, shin, shad, dod, ta, dha, fa, qaf, kaf. Saya ulangi. Ikhfa apabila ada nun sukun atau tanwin fathah ten, kasrah ten, dan dhammah ten bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu 15. Ini saya sebutkan tadi, itu nanti masuk pada hukum bacaan ikhfa. Dan apa sih ikhfa secara bahasa? Yaitu menutupi atau menyamarkan. Ini saya tulis secara lughah ya, lughah bahasa atau bahasa, yaitu menutupi atau menyamarkan. Maksudnya menyamarkan di sini menyamarkan suara nun sukun atau tanwin. Kemudian ikhfa secara istilah yaitu menyamarkan nun sukun atau tanwin fathatin, kasraten, dan dhammahten karena adanya timbul suara dengung apabila bertemu dengan huruf ikhfa yaitu huruf 15 tersebut. Saya ulangi, secara istilah menyamarkan nun sukun atau tanwin karena adanya timbul suara dengung apabila bertemu dengan huruf ikhfa. Dan hukum ikhfa itu bagaimana sih cara membacanya? Yaitu membacanya dengan samar-samar. Maksudnya samar-samar ini menyamarkan antara nun sukun atau tanwin kepada huruf setelahnya. Ini saya baca samar-samar antara idhar dengan idgham, artinya harus terang, akan tetapi disambung dengan huruf yang di pemukanya dengan mendengung. Jadi membacanya awalnya itu dengan dibaca terang atau idhar ya, dibaca jelas, akan tetapi masuk pada huruf keduanya harus diidghamkan atau didengungkan dengan membacanya samar-samar. Dan berapa sih kadar panjangnya? Yaitu panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Ini cara membaca ikhfa. Dan ini ada syair untuk memudahkan menghafal huruf-huruf ikhfa, karena huruf ikhfa kan banyak, ada 15. Dan ini ada di kitab Tuhfatul Atfal. Kalau kalian mencari ada di sana ya. Ini cara membacanya. Shif dasana kam jada syaqat sama dum tayyiban zid fituqan dha zalima. Nih,
Yang pertama, ini diambil yang pertamanya ya. Pertama yaitu shod, ini shod. Kemudian yang kedua huruf dal. Kemudian yang ketiga yaitu huruf tha. Ini diambil yang awal-awal ya. Ini yang keempat huruf kaf. Kemudian yang kelima huruf jim. Selanjutnya huruf keenam yaitu huruf shin. Kemudian huruf qaf. Dan ini huruf sin. Ini diambil awal-awalnya saja. Kemudian huruf dal, ta, thayyiban, zid, huruf zain, fi, huruf fa, tuqon, huruf ta, kemudian huruf do, ya, ini dod, dan yang terakhir huruf dho. Ini cara memudah untuk menghafal huruf-huruf ikhfa yang ada 15 dengan syair yang ada di kitab Tuhfatul Atfal. Dan ikhfa sendiri ada jenis-jenisnya ya. Ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu aqrab, kemudian yang kedua ab'ad, yang ketiga awsat. Saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu ikhfa aqrab, yang artinya dekat. Ini merupakan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa yang lebih dekat pengeluarannya pada huruf hijaiyahnya dengan makhraj huruf nun. Jadi tempatnya nun, makhrajnya nun dan makhrajnya huruf ikhfa ini berdekatan ya, sangat dekat, yaitu hurufnya dal, ta, dan to. Ada 3, yaitu dal, ta, dan to. Jadi suara yang dihasilkan nanti dari ikhfa aqrab ini nantinya mendekati bunyi n, dan suara berdengung lalu ditahan 2 harokat atau 2 ketukan. Ini contohnya nun sukun bertemu dengan dal. Min dunihi, min dunihi. Seperti itu, dibaca samar-samar antara idhar dan idgham. Nun sukun bertemu dengan ta, makhrajnya berdekatan ya ini. Min tilqai, min tilqai. Kemudian nun sukun bertemu dengan to. Min tin, min tin. Kemudian jenis ikhfa yang kedua yaitu ikhfa ab'ad. Ab'ad itu yang artinya jauh ya. Ikhfa ab'ad ini merupakan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa yang lebih jauh pengeluaran huruf hijaiyahnya dari huruf nun. Jadi makhrajnya huruf nun dan huruf ikhfa yang ab'ad ini berada sangat jauh dengan huruf nun. Jadi masuk pada ikhfa ab'ad. Contohnya yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Dan ikhfa ab'ad ini dibaca dengan berdengung, akan tetapi dengan ukuran pendek. Bacaan ikhfa ab'ad ini sendiri biasanya akan mengarah kepada bunyi eng. Ya, kalau aqrab tadi mengarah pada bunyi n, kemudian kalau ab'ad ini mengarah pada bunyi eng. Hurufnya ada 2, yaitu qaf dan kaf. Masuk pada contoh, nun sukun bertemu dengan qaf. Cara membacanya harus berdengung atau samar-samar ya. Wala in qulta, wala in qulta. Jadi ada suara engnya. Kemudian contoh ikhfa ab'ad yang kedua yaitu munkirun,
munkirun. Nun sukun bertemu dengan kaf, dibaca ikhfa ab'ad karena posisinya jauh dengan makhrajnya jauh dengan nun sukun. Ada suara eng-nya, munkirun. Dan ini contoh pada ikhfa awsat ya, yang ketiga. Kemudian ikhfa yang ketiga, jenis ikhfa yang ketiga yaitu ikhfa awsat. Awsat yaitu artinya pertengahan ya, pertengahan atau tengah. Pertengahan. Ini hurufnya yaitu fa, jim, dal, zain, sin, shin, shod, dod, dha, dan fa. Ini termasuk banyak ya pada jenis ikhfa awsat, pertengahan. Makhrajnya ada di pertengahan mulut. Dan ikhfa awsat ini jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang tidak jauh serta tak dekat dengan huruf nun. Bacaan ikhfa awsat ini akan mengarah kepada n dan eng ya. Ada dua n dan eng. Dan sedangkan huruf fa, ini huruf fa yang terakhir ini nanti mengarah pada suara M dan F ya, M dan F, dan lainnya ini mengarah pada N dan Eng. Langsung saya contohkan kepada tanwin bertemu dengan huruf tha. Jami'an summa, jami'an summa. Kemudian yang kedua, jabbaran syaqiyya, jabbaran syaqiyya. Ini yang fa ya, mendekati suara M dan F. Yunfiqun, yunfiqun, yunfiqun. Jadi kadar membacanya yaitu panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Pada ikhfa aqrab, ikhfa ab'ad, dan ikhfa awsat, kadar panjangnya itu sama, yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang ikhfa haqiqi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.